اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد جماعة مجلس تعليم Ali Andro, Ustaz Ahmad, Ustaz Muhammad ya, Iqbal, dan seluruh jamaah rahimahullah, Ibu Yusuf, Alhamdulillah yang pertama dan utama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita mengkaji ini, mari kita ucapkan Al-Fatihah untuk penyusun kitab ini bernama ini awalnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian dijelaskan ulama Indonesia asli Banten Jawa, yaitu Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Nafa'allahu bi bidai dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 8 ya. Halaman 8 baris ke 1 2 3 4 5 6. Baris ke-5. Maqalah saminatu wa isrun. Sudah ketemu belum? Qala musannif rahimahullah wa nafa'a bihi bidarain. Wal maqalatu saminatu wal isruna. Maqalah yang ke-28. An Abi Bakrin, dari Abu Bakar, Dalbi bin Jahdarin, ini nama orang ya, jadi Dalbi bin Jahdar. Asibli, nama orang juga ya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Di Baghdad Maudi, dilahirkan di Baghdad itu Irak. Tempatnya almarhum Saddam Hussein. Wal Mansa'u, dan dibesarkan Sahibul Junaid, sahabatnya dari Imam Junaid, sahabat. Wa min asli Maliki, dan hidup di zaman Imam Maliki Al-Madhhabi, Imam Madhhab Maliki. Asa sab'an wa samaniyah sanatan, yaitu ketika sampai umur 87 tahun. Samaniyah, sab'an samaniyah, 7 tambah 8 tambah 80, berarti 87 tahun. Wa mata sanata arba'in wa salasina wa salasumi'ati. Dan dia wafat pada tahun 334 Hijriah. Pada tahun 334 Hijriah di Baghdad, wafat dulu di Baghdad, kuburannya atau makamnya di kota Baghdad. Wa min al-uzamaul arifin, dan dia adalah di antara ulama-ulama yang besar, dia pembesar arif. Arif ini artinya kalau sekarang itu ulama tasawuf ya, orang-orang yang bijak. Arif itu bijak. Jadi orang yang ma'rifatullah ta'ala, orang yang mengenal Allah, orang yang arif, orang yang sufi lah. Qala fi munajatihi, dan dia berkata ketika munajatnya, ketika berdoa, ilahi
Ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku ibu an ahabba laka jami'a sanati. Aku mencintai ya, untuk menghadiahkan bagimu jami'a sanati, seluruh kebaikan ma'afakri beserta kefakiranku atau kemiskinanku. Ai ihtiyaji lil hasanati, yaitu membutuhkan kepada kebaikan-kebaikan. Wa dhu'fi ai azzi, aku lemah, yaitu akan lemah. An iksar ibadati, dari banyak ibadah, lemah dari banyak ibadah. Pakai pada tuhibbu sayyidi, bagaimanakah kau tidak mencintai sayyidku bihasbi harfi nida, dengan membuang huruf nida. Antahabani, untuk mengibahkan untukku, ayat tasma'ali, atau mendengarku, jami'a sayyati, seluruh kejelekan-kejelekanku, ma'akinaka, bersama kekayaanku. Maula ya'ani, Tuhanku, ay azabi, yaitu azabku. Baina sayyati, sesungguhnya keburukan-keburukanku, ay tadarruka, tidak bisa memudaratkanmu, wa hasanati, dan kebaikanku, la tadurka, tidak memberikan manfaat kepadanya. Waqad ajazani, dan sungguh telah mengijazahkan kepadaku, memberikan ijazah kepadaku, ijazah asli ya, bukan ijazah palsu. Ba'dul fudolai, sebagian dari para fudola. Fudola itu arti ulama-ulama yang besar. An aqra'a, untuk membaca ba'da sholatil jumu'ah, setelah sholat Jumat, salawatin 7 kali. Ada abiyat salasa, yaitu bait-bait ya yang 3 ba'al wafid, dari ba'al wafid. Ilahi la askutin khairka ausi'ala wala aqwa ala naril jarimi wa'abli zurlati, inilah waqawat zurlati zallati waqfir junubi fa'inna taqafirul jahil azim. Ilahi ya Tuhanku, la tulis itu begitu ya, padahal dia merugikan diri sendiri dan juga orang lain, itu dosa. Kalau pendapat yang enak kan tidak ganggu kita nanti. Masalah. Ya Tuhanku, aku tidak layak mendapatkan surga Firdaus, penghuni surga Firdaus. Wala amwal, dan aku tidak kuat ala al-jahili, untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Wahabli, maka bebaskanlah aku, zulati, kesusahanku, waghfir dunubi, dan ampuni dosa-dosaku. Bainaka, bahwasanya engkau ghafurun azimi, zat yang mengampuni dosa yang sangat besar. Wa amilni, dan aku melakukan muamalatil karim, amalan-amalan yang mulia. Wasabitni, dan aku menetapkan ala nahjul qaumi, atas manhaj yang kuat dan tetap. Hikayatun, ini adalah hikayah. Hikayah itu artinya cerita atau hikmah. Qadimah Sibli, telah menghadap Imam Sibli ala Ibnu Mujahid, kepada Ibnu Mujahid. Wa'anaquhu Ibnu Mujahid, lalu dia merangkul Ibnu Mujahid. Waqabala baina aini, dan dia mencium di antara dua matanya. Ini akan mencium apa? Keningnya ya, mencium di antara dua matanya, mencium keningnya. Uslah cari, lalu dia ditanya, kenapa lakukan itu? Pakola, lalu dia menjawab, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kemudian Nabi SAW dinaungi ketika itu. Jadi kalau dia itu artinya mimpi melihat Nabi. Waqad Rasulullah sungguh yang mencium ya Imam Subri. Waqad Nabi SAW Nabi berdiri mulai kepada Aqbala baina ini dan Nabi mencium di antara dua mata, mencium keningnya. Fakul kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ataqul hadza di sini. Kenapa kau melakukan kepada Siti Ali? Qala, dia na'am ya. Innahu lam yusalli fardatan. Illa huwa yaqul khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya'rifu ayat. Lam yusalli, ia tidak sholat fardatan yang fardu. Tidak kecuali, maksudnya dia selalu kalau lam ada ilah kan tidak sholat fardu dengan ilah artinya selalu ketika sholat fardu juhur asal bisa subuh. Kalau dia membaca kalau setelahnya ada setelah sholat itu takut jatuh Rasulullah bin Abisiku dari ayat sampai akhir ayat. Ya, ini surah apa tuh? Takut jatuh Rasulullah bin Abisiku azizin alaikum wa'amitu. Azizin. Dan itu dibaca selesai juhur asal maghrib bisa subuh. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW berkata, alaikat kepada dia Muhammad, wahai Muhammad, asal itu sendiri, aku bertanya kepada sini, apa yang pada salat, apa yang dibaca, diucapkan setelah sholat, Rasul beristirahat. Lalu dia menyebut sebisa, artinya mengatakan mengucapkan zikir yang sama. Walaupun saya mau sebagai dibaca, Masya Allah. Ya, sampai situ ya. Dua ya. Ini untuk banget ya. Sekarang dulu. Ulama yang hidup di zaman Mazhab Maliki. Ya, dia tinggalnya di Baghdad. Namanya Abu Bakar Dalfi bin Jahdar As-Sibli. As-Sibli terkenal dengan Imam Sibli lah. Ya. Ulama ini ya lahir di Baghdad, dia dibesarkan di pada zaman Imam Al-Jabbar. Umurnya sampai 87 tahun. Dia meninggal di tahun 334 Hijriah dan juga dikuburkan di Baghdad, di Irak. Ya, tetangganya Iran yang sekarang lagi perang sama Amerika. Semoga menang Iran. Sama ya. Nah, Wawiyah min zaman Maliki, ini adalah ulama berbesar yang artinya kalau begitu ahli dalam kedekatan kepada Allah itu luar biasa. Jadi orang-orang yang arifin kalau dalam bahasa kita masih itu orang-orang yang apa ya? Jadi udah nggak butuh dunia lagi. Jadi hidupnya itu sudah dekat dengan Allah. Ma'rifatullah, arif itu ma'rifat. Ma'rifat itu orang yang benar-benar kenal dengan Allah, cinta dengan Allah. Dia berkata, nah ini baru ucapan ini. Tadi diawali makalah ke-28 ini tentang seorang ulama Sibli. Lalu ungkapannya ini dalam munajat. Munajat ini doa di malam sunyinya, di malam dia berdoa dengan Allah. Ilahi inni uhibbu an ahabba laka jami'a hasanati manfa'ti. Ilahi Allah ya Tuhan. Ini bahasa apa namanya? Bahasa memelas kepada Allah. Bahasa berdoa munajat. Ya Allah ya Rabb, sungguh aku cinta menghadiahkanmu seluruh kebaikanmu. Ya. Dan bersama butuhnya aku dengan kebaikan-kebaikan. Ihtiyajil hasanah. Aku di lemah ya Allah. Lemah an-iksal ibadah. Dari banyak ibadah. Pengakuan yang tulus seorang ulama mengakui dirinya ini orang yang lemah dalam ibadah. Padahal ulama-ulama dulu ibadahnya luar biasa. Yang menjawab dengan begini ya. Sanad ilmu itu kan
Allah, malaikat Jibril, Rasulullah, sahabat, kemudian tabi'in. Nah dia kan hidup di zaman ini kan. Nah yang gak jauh dari sahabat kan, gak jauh dari Rasulullah. Kalau Rasulullah itu ibadahnya luar biasa. Tidurnya hanya berapa jam, habis sisa langsung tidur. Ya kalau kita bisa nanti nggak apa, kadang-kadang bisa punya masalah, yang tertidur lah. Supaya apa? Supaya bangun malam. Rasulullah itu 24 jam beliau bisa memanage waktu, manage mengatur waktu. Habis sisa tidur bangun jam 2 jam 1 dia mulai tahajud sampai sholat subuh, barulah beraktivitas berdakwah kepada keluarga sahabatnya. Nanti beraktivitas tuh setelah subuh, sholat duha, aktivitas cari nafkah, kemudian berbisnis, kemudian membangun peradaban, jadi presiden, panglima perang. Nah itu setelah. Dan nanti sekitar menjelang zuhur atau setelah zuhur, bolehlah tidur sesaat supaya bisa bangun malam. Dan itu sunnah hukumnya. Kalau kita kan siang nggak boleh tidur, padahal setan nggak tidur siang. Jadi kalau kita tidak tidur siang berarti ya itu kan. Kalau tidur siang sebenarnya sebelum tidur atau sesudah tidur setengah jam. Yang supaya bisa bangun malam. Kemudian aktivitas lagi asar, ya, kemudian ya bersama sahabat, ya, evaluasi dakwah, evaluasi negara, membangun peradaban dan bisnisnya bagaimana. Semuanya evaluasi asar. Nah, itu terus begitu luar biasa pemanage waktunya. Ya, jadi kalau nggak itu yang malam, ya, lebih bagus itu nanti pada subuh. Saya paling suka kalau ada undangan nanti pada subuh. Sopo besok sabuk di patut jadwal saya pada subuh. Hampir setiap subuh ada jadwal. Coba tanya dia. Ya, saya kan kalau pernah hadir di Kolbun Salib, saya selalu apa di depan. Oh ya subuh hari Selasa besok di Masjidil Jihad, hari Rabu kalau besok di Azikro, hari Kamis di Jakarta, hari Jumat di Musola, hari Sabtu subuh ini, hari Ahad di kemarin di Masjid Besar dan subuh. Padahal bukan semangat saya kondisi tapi semangat karena ada fresh, ya fresh itu. Kalau ini nih tenaga sisa dan tenaga sisa kalau balik makanya kita masuk ngantuk kan. Apalagi kalau sampai saya nggak kuat kalau ceramah sampai malam itu kuat. Kalau bisa pada subuh aja begini. Ya malam ada 5 aja kalau ada yang hari. Terus saya bilang jangan terlalu malam. Ya kalau bisa ya terlalu malam lah seperti ini. Baik jam 9, jam 10, jam 7 waktu jam 9 itu. Kalau bisa bangun malam lagi. Bisa. Nah terus lagi dalam konsepnya Imam Syafi'i dia ingin memberikan kepada Allah seluruh kebaikannya. Tak dia butuh kebaikan, lemah dalam banyak ibadah, merasa lemah ibadah sedikit. Bagaimana kalau bisa ini menjadi hatinya? Bagaimanakah engkau tidak mencintaiku dan menghadiahkan seluruh kebaikanku, makina kau layak azabi. Ya, fa'inna sayyi'ati la tadurruka wa hasanati la tadurruka. Sungguhnya kejelekanku tidak bisa memberatkanmu, kebaikanku tidak memberikan manfaat untukmu. Ya kan begitu? Semua kejelekanku, keburukanku tidak bisa memberatkan kau ya Allah. Semua kebaikanku tidak memberikan manfaat kepadamu. Karena itulah dia memberikan ijazah asli, arti amalan ulama, dan itu berdasarkan ba'dul fuqaha, sebagian ulama besar. Apa amalannya? Ba'da sholat di Jumat sama marwati haji abiyat as-salasa bibal wafid, yaitu mengucapkan 7 kali selesai sholat Jumat, yaitu kalimat ini. Biasanya sebelum 7 kalimat ini itu ada amalan. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu, itu amalan duduknya selesai sholat Jumat, tidak posisinya jangan berubah, tetap dulu apa? Tahiyat akhir. Kemudian membaca surah Al-Fatihah 7 kali,
membaca surah Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Setelah itu baru baca. Wah, hari ini baru 10. Sekarang amalannya udah luntur, udah jarang dilakukan. Masih sekarang habis sholat Jumat paling doa langsung, ya, atau misalnya Fatihah langsung doa ya. Pernah saya ngamalin Pak, alhamdulillah 3 KM sama Maroko 3 orang 7 kali Al-Fatihah, 7 kali Ikhlas, padahal itu Pak, kalau kita ngamalin 7 kali Al-Fatihah, 7 kali Al-Ikhlas, 7 kali Al-Falaq, 7 kali Nas, dan baca doa ini, apa kata Rasulullah dalam hadis Aisyah, siapa yang melakukan itu 7 hari dosa yang datang yang lalu diampuni oleh Allah. Bayangkan, dosa kita diampuni, dibersihkan, ya. Kemudian hajat kita dikabulkan, belajar kita diberikan. Amalan ulama. Kalau amalan dari Kiai Haji itu Sofwan bin Zobi dari dia Safi Ajami, itu amalan selesai sholat wajib membaca Al-Insyirah 11 kali, ya, Al-Nasrah. Jadi kalau bapak ibu yang punya urusan rezeki mampet, utang banyak, masalah bertubi-tubi, coba amalkan. Selesai zuhur, asar, maghrib, bisa subuh 11 kali Al-Nasrah. Yang yang begini Al-Nasrah bukan. Al-Nasrah selesaikan. Jangan ingin surah Al-Nasrah. Jangan. Baca Al-Nasrah as-Sabra wa ta'ala al-Wizra alladhi anqadha dhahra wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa ila rabbika farghab. 11 kali. Yakinlah, insya Allah yang rezeki mampet akan luas. Yang banyak masalah Allah berikan keluar. Yang punya hajat apapun Allah mudahkan hajat. Coba lagi, saya sudah memberikan dimudahkan Allah. Insya Allah. Insya ada program keluar. Apa amalannya? Apa bacaannya? Ilahi tajuril firqaw di a'ala wala aqwa ala nail jari wa'abli taubatan yulima wa'abli zallati wa'fir junubi fa'innaka wa'fir zambi azim. Ya Allah, ya Rabb, hamba ini tidak berhak menjadi penghuni surga Firdaus, tapi hamba kuat, ya Allah, masuk neraka jahanam. Ini bahasa apa ya, metamorfosis, bahasa kiasan. Saking nggak berhak masuk surga, tapi tidak kuat masuk neraka. Artinya benar-benar apa ya, munajatnya itu mengharapkan sesuatu yang, karena saking rendahnya kepada Allah. Ini kalau kepada Allah rendah diri, kepada manusia rendah hati. Rendah diri kepada Allah, rendah hati kepada manusia, tidak sombong. Rendah diri kepada Allah, mengharap yang luar biasa. Di antaranya harapan itu masuk surga tidak berhak, tapi hawa tidak masuk neraka itu tidak kuat. Itulah kalimat para ulama itu luar biasa. Iya kan? Itu sudah mencapai bukan begitu. Kalau bahasa bangsa ini, hidup bukan untuk hidup, hidup bukan untuk mati. Jangan takut mati, jangan berani mati. Tapi hidup bukan mati, karena mati satu detik itu berjumpa dengan yang Maha Hidup. Kalimat Allah. Fahamni ya Allah, berikan dan bebaskan kepadaku zallati kesusahanku. Wa'fir dunubi, ampuni ya Allah dosa-dosaku. Ampuni ya Allah. Fa'innaka sesungguhnya engkau ya Allah, kau berterima azim, zat yang maha pengampun terhadap dosa yang sangat besar. Bukan? Wa'amilni wa'amalat al-karim. Ya, mengamalkan amalan-amalan yang mulia, wasabit di, dan bisa menetapkan alam majid qaim atas manhaj yang kuat. Hikayah guna diturun makola ini dengan hikayah.
Hikayah ini cerita hikmah, ya. Jadi di balik hikmah cerita ulama itu pasti kita ambil hikmah. Apa itu namanya? Qauli masudi alat dibujaib. Nah, kau dibujaib, kau lebih ini, kau sudah ada. Ini begini. Imam Syafi'i merangkul mujahid, seorang ulama. Lalu setelah merangkul dia menciumnya bukan yang lain, mencium antara dua mata, jadi ini berarti mencium dia kedua, mencium ini kedua. Kaget dia. Kenapa kok melakukan itu? Ya kita jadi bahasa. Kenapa ente melakukan begitu, mencium ini, tiba-tiba merangkul, memeluk dan mencium ini? Memang siapa yang mau memulai yang udah punya, yang udah nikah. Kalau bisa, setiap hari bapak mencium lima tempat untuk istri. Pertama, ubun, ini ubun ya. Kedua, jidat, ya ini yang keempat, ya pipi. Kelima, tangan. Yang keenam, ininya. Jadi punggungnya. Yang ketujuh, ini itu berlanjut. Itu berlanjut. Tapi sebenarnya begitu. Jangan lupa istri itu cium. Sehari 5 kali baru bisa cium istri. Iya Pak. Kecuali kalau nggak ketemu. Jadi semakin banyak mencium istri, semakin sayang. Istri juga begitu. Ya, istri juga mencium suami begitu. Jadi ini apa supaya istri semakin sayang, mencium ubun-ubun, berubah jidatnya, semakin hormat, ya, semakin bahagia cium pipinya, cium ininya, rezekinya, katanya takzimannya, memuliakan, ya, kemudian mubarakkan, kumpul berkah. Istri juga mencium suami ini, ya. Maaf nih kalau punya istri, insya Allah nanti amalin kalau punya istri. Saya selama kalau di mana-mana mau pernikahan tuh jangan lupa suami mencium. Ini. Istri juga itu menciumnya. Supaya apa? Itu yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah akan terbentuk karena kita melakukan apa yang disunahkan Nabi. Nabi pada saja marahnya Nabi apa? Berdua dan cium. Marahnya Nabi dua istrinya. Marah makanya panggilan pun kasar. Dia kolerah tahan. Aisyah berkata berhutang. Setelah mendekat apa yang Rasulullah? Dia peluk cium. Itu marah Nabi. Peluk dan cium. Marahnya kita. Piring terbang, panci terbang, ekor terbang. Akhirnya, KDR. Nggak bahagia itu rumah tangga gini ya. Dikasih begini. Kalau suami bahagia, istri bahagia, rezeki makin deras. Coba deh. Kenapa rezeki kita mampet, utang berjibun karena nggak ada kebahagiaan rumah tangga. Semakin bahagia istri, semakin bahagia suami, semakin rezeki semakin luas, semakin deras. Akhirnya bahagia semua. Itu masyarakat. Ya sekarang kayak komandan baru. Coba tanya. Kalau ingin tahu, saya tidak pernah memanggil istri saya dengan nama asli. Selalu manggil saya, katanya seperti di ekor saya pun sehari bisa mengucapkan ayat itu 5 kali misalnya. Kalau nggak ada, kalau dekat rumahnya ya mungkin 5 kali. Apa yang terjadi? Rezeki luas, semakin mudah rezeki Pak. Kenapa sekarang susah rezeki orang? Karena rumah tangganya diisi oleh pertengkaran, ya kan? Ada kebahagiaan. Padahal rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, istrinya cantik memikat, tapi hidupnya kiamat. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada kebahagiaan, karena jauh dari sunatan. Nah, bentuk segitiga, ada spiral, ada spiral. Kalau bisa amanah segitiga ini, bahagia. Istri akan hormat kepada suami. Begitu juga sini kita ngaji nih, guru, ustaz. Di sini siapa? Jamaah, murid jamaah.
atau jamaah. Gurunya dekat dengan Allah, muridnya dekat dengan Allah. Gurunya akan sayang kepada muridnya, muridnya akan hormat kepada. Ini segitiga yang amalin. Itu dengan sendirinya Pak. Siapapun dia. Kalau suami dekat dengan Allah, istri dekat dengan Allah, suami akan sayang kepada istri, istri akan hormat kepada suami. Kenapa sekarang terjadi pertengkaran, perceraian? Karena nggak begini, jauh. Ya, jauh kan? Ini Allah. Suaminya dekat, istrinya jauh, susah ini nggak dapat. Suaminya jauh dengan Allah, jadi nggak dapat ini. Atau kebalikannya, suaminya jauh, nggak pernah berjamaah masjid, istrinya dekat, rajin tahajud, rajin ngaji, dia kerja juga. Jadi harus dua-duanya dekat dengan Allah. Suami yang dekat dengan Allah, istri dekat dengan Allah, maka apa yang terjadi akan terjadi kebahagiaan rumah tangga. Jangan ya, jangan terjadi begini. Sama dengan kita ngaji, mau berhari-hari, mau berbulan-bulan, bertahun-tahun kita majlis taklim dimanapun, kalau gurunya kiainya jauh dari Allah, jamaahnya jauh dari Allah, tidak mungkin ada kebahagiaan dari pengajian itu. Tidak ada ilmu yang bermanfaat, tidak keberkahan dalam ilmu. Ya, tidak keberkahan. Jadi berkahnya ilmu karena ustadznya, gurunya itu dekat dengan Allah, semakin dekat. Apa dalilnya? Inna ma yasallahu min ibadihi ulama. Sungguhnya orang yang paling dekat takut dengan Allah siapa? Ulama, para kiai, para ulama, para ustadz. Akhirnya apa yang terjadi? Muridnya dekat dengan Allah pun sama, maka akan terjadi timbal balik ilmu dengan manfaat. Robijina iman, nafiat warzuqna rahmat. Ini kan sendirinya Pak ya. Ini apa yang kita lakukan mudah-mudahan seperti ini ya. Jadi walaupun kita ngaji kita kuning setiap malam, tapi kalau gurunya jauh dari Allah, jamaahnya hanya sekedar yang enak sama Ustaz Rahmat, yang enak sama guru, jadi gak ada ikhlas katanya. Akhirnya gak ada yang dapat itu. Makanya pentingnya apa? Ikhlas. Luruskan ya. Ikhlas. Apa jadi ikhlas? Jadi ikhlas gampang Pak. Kita ini ikhlas tidak cuma dua. Ciri orang yang ikhlas. Pertama, kerjaan. Kedua, lupakan ikhlas. Orang yang ikhlas, dia kerjaan. Ngaji, puasa, zakat, zikir, kerjaan. Tapi setelah itu lupain, jangan diingat-ingat. Kalau masih diingat, belum ikhlas. Apalagi sampai diungkit-ungkit, gak udah ada pengen. Kalau bukan karena gua nih, ini nggak ada majlis taklim paling ando. Kalau bukan karena gua ini, ando udah kalau ngomong gua, saya, aku. Jadi ciri orang ikhlas ada dua, kerjakan dan lupakan. Itu aja. Sholat lupain supaya kita sholat lagi. Tahajud lupain supaya tahajud. Ya, mudah-mudahan kita bisa jadi hamba Allah yang ikhlas. Dan itu karunia Allah. Karunia Allah. Makanya kita selalu berjanji dalam sholat 5 kali. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Itu kan diulang-ulang kan 5 kali, baru sholat wajib, belum sholat sunnah, belum tahajud, belum duha, belum qobliyah ba'diyah. Diulang-ulang supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan benar-benar karena Allah, bukan karena apa, bukan karena siapa. Ya, ketika saya bersama Ustaz Ali bin Almarhum, ya saya nanya, Ustaz saya mau gabung dengan untuk ikut dakwah di Majelis Iqra. Apa syarat? Coba ngomong satu aja, ikhlas. Udah nggak ada lagi, ikhlas. Artinya kalau sudah ikhlas, semuanya apa? Sabar, qanaah, juhud, jihad, ya istiqomah. Itu syarat cuma ikhlas. Jadi suami yang ikhlas itu ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan saya ikhlas dan bapak ikhlas. Akhirnya kita dapat ilmu. Kalau nggak ikhlas kita dapat. Ya, insya Allah. Ya. Terakhir di ayatnya ini dia mencium. Kenapa mencium itu? Karena dia mimpi Rasulullah mencium.
Ya, Rasulullah mencium apa yang kamu lakukan karena Rasulullah lakukan itu. Kenapa Rasulullah lakukan itu? Aku kalau sholat wajib selalu membaca ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun. Itu baca itu selesai sholat wajib. Selesai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selalu baca itu. Makanya itu yang dilakukan Rasulullah, Imam Subli, dan dia bisa berjumpa dengan Rasul dalam mimpi. Mimpi yang tadi ini adalah mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Jangankan Rasulullah, dengan guru kita aja udah dapat nimbat bang. Allah Akbar. Ini jadi saya menyintakan. Tapi kan boleh. Tapi kalau ketemu Rasul belum berjumpa dengan almarhum, ya dia ada bilang bulan Ramadan itu mimpi berkali-kali. Apa mimpinya? Saya harus S3, harus selesaikan disertasi. Itu yang mimpi luar biasa, mimpinya itu saya yang menyaksikan disertasi saya itu sidang terbuka itu banyak banget jemaah. Apa yang terjadi itu orang-orang jamaah banyak datang, orang-orang banyak datang. Ada tentang azikro, jadi disertasinya tentang azikro, tentang zikir berjamaah dikaitkan dengan kajian Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Ya, tapi kajiannya apa? Integrasi fikih dan tasawuf. Bagaimana mengintegrasikan fikih dan tasawuf terhadap zikir bagi zikro. Makanya kalau ini terjadi buat dahsyat. Maka doain ya, sudah selesai. Dan target saya 2 tahun selesai, ya 2028 selesai. Insya Allah. Itu benar. Pokoknya kita doain terus. Doain, ya doain semoga Allah berikan kemudahan bisa menyelesaikan, bisa kuliah dengan mudah. Padahal saya belum bayang itu. Kapan masih lama kan? Kalau tinggi aja baru masuk. Itu baru diterima. Kalau udah terima, kita kuliah. Uangnya belum kelihatan. Uangnya ratusan juta. Nah, karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu, ya insya Allah Allah berikan kemudahan. Insya Allah. Wallahu a'lam. Bukan ya? Ada pertanyaan? Cukup ya. Insya Allah minggu depan makalah yang ke 29. Insya Allah. Satu aja. Ya, mudah-mudahan.